Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innal khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita bisa bermuahjahah di tempat yang mulia ini dalam kondisi keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga selanjutnya salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Sebelumnya saya mengenalkan diri. Nama saya Amrullah. Asli dulu itu terlahir di Tegal Arum, Kecamatan Bendo ya. Kalau sudah pernah mungkin ke sana, daerah Magetan paling timur, perbatasan dengan Desa Bukur Jiwan ya. Kemudian sekolah dulu pernah di Sekolah Tinggi Agama Islam di Bandung ya, di STIP Bandung, kurang lebih dari 96 ya, 1996 sampai 1999 waktu itu ya. Jadi itu dulu sebelumnya takhasus di Pasuruan atau di Bangil untuk mempersiapkan diri melanjutkan di program S1-nya tersebut dan mengambil KPI, Komunikasi Penyiaran Islam yang ada di sana. Sekarang katanya sudah banyak dibuka beberapa fakultas yang lainnya. Kemudian domisili saya sekarang di Ringin Agung ya, numpang di Ringin Agung di perumahan Villa Ringin Agung. Bapak tadi tahu di dekatnya Masjid Al-Falah Mura'atuddin ya, di dalam itu ada masjidnya. Kemudian untuk keseharian biasa saya bersama anak-anak di SMP ID Al-Uswah Magetan, yaitu di rumah sakit umum itu ke arah utara. Sebelah kiri nanti di situ ada lokasi ataupun kompleks sekolahan ya, dari mulai TK, SD, kemudian SMP. Tiap harinya di situ. Kemudian kemarin Bapak Ibu sowan ke sana untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram seperti itu, yang biasanya disampaikan oleh Ustadz Sofyan kan begitu ya. Sudah sampai beberapa bab katanya. Kemudian insya Allah gitu ya, cuman bisanya ya malam Senin, malam Selasa saja. Untuk hari-hari yang lain ternyata memang sudah berada di tempat-tempat yang lainnya lagi seperti itu. Demikian. Jadi nanti kalau ingin lebih jauh bisa main ke rumah di Ringin Agung ya, di Villa Ringin Agung, insya Allah di sana. Terakhir kemarin disampaikan kepada saya bahwa babnya akan masuk ke bab yaitu tentang babu sholatil musafiri wal maridi begitu ya. Bab tentang sholat orang musafir dan orang yang sakit seperti itu. Ini masuk bab sholat, sudah hampir sudah jauh lumayan ya di antara bab sholat yang ada gitu ya. Monggo silahkan. Yeah. Baik, mungkin langsung saja kita bahas beberapa hadis di dalam kitab Bulughul Maram yang ada di bab tentang
sholat ketika kita sedang musafir dan ketika sedang sakit, seperti itu. Jadi sebelumnya sebagai pengantar bab ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di dalam agama Islam itu begitu sempurna, ya, sampai dalam masalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak kaku begitu ya, tetapi selalu ada alternatif-alternatif yang memang dari syariatnya seperti itu, dari sananya sudah seperti itu. Maka ada kemudahan-kemudahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberatkan kita. Rasulullah selalu mencari supaya umat ini bisa mengamalkan beban-beban taklifi, beban-beban agama ini dengan ringan, dengan mudah, seperti itu. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah, ya, setelah menyampaikan bab tentang wajibnya shaum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Begitu. Allah hendak mencari kemudahan, ya, kepada kamu sekalian, dan Allah tidak hendak mencari sesuatu yang menyusahkan, yang memberatkan, seperti itu. Maka kalau kita perhatikan ikhwati fillah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah adanya agama kita yang sempurna ini, sehingga menjadi suatu hal yang membanggakan tentunya bagi kita, ya, menenteramkan juga, karena memang setiap ada satu masalah-masalah ada solusinya di dalam agama kita, sampai masalah yakni ibadah yang sifatnya mahdoh sekalipun, ya. Ibadah mahdoh pengertiannya adalah ibadah yang khusus, ya, ini sudah ditetapkan syarat dan rukunnya, seperti sholat, zakat, saum, dan seterusnya, seperti itu disebut ibadah mahdoh, karena ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ghairu ma'kulil makna, sifatnya ta'abbudi, kita terima, tetapi nyatanya memang ada rukhsah atau kemudahan-kemudahan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita mengambil kemudahan-kemudahan itu bukan karena kita mengada-ngada, ya, mempermudah-mudah sendiri, tidak, tetapi memang sudah ada dari sananya. Nah, seperti itu. Sehingga diharapkan bagi kita semuanya ketika mengamalkan itu, mengamalkan peribadatan khususnya yang khos tadi, yang disebut dengan ibadah mahdoh tadi, ya, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurang, sifatnya seperti itu, karena ketentuannya sudah final. Nah, gitu. Kadang masalahnya berbeda, itu kan masalah interpretasi daripada suatu dalil, begitu. Tetapi sebetulnya namanya ibadah itu sudah final, ya. Maka Rasulullah bersabda tentang sholat, dulu pastinya sudah disampaikan dulu, ya, sudah disampaikan oleh ustadz sebelumnya, bahwasanya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian semuanya sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kita nggak bisa melihat Rasulullah, ya, itu disampaikan kepada para sahabat, kemudian sahabat melihat secara langsung bagaimana Rasulullah sholat, baik ketika mukim maupun ketika bersafar, begitu. Sehingga hal itu disampaikan kepada muridnya lagi, yang namanya tabi'in, muridnya sahabat, kan gitu. Nah, muridnya sahabat tabi'in menyampaikan ke muridnya lagi, tabi'ut tabi'in, terus sampai generasi yang ke antara ada yang ke-7 ke-8 sudah mulai menulis, ya, rata-rata sampai 14 nanti generasinya, yaitu zamannya para imam, yakni imam mukharij hadis. Misalnya Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Baihaqi, dan seterusnya. Itu ditulis kurang lebih jaraknya antara 180 tahun sampai 200 tahun, ya, dalam hitungan hijriah, begitu. Kenapa demikian? Memang tradisi hadis itu tidak boleh ditulis di awal-awal. Yang dibolehkan menulis itu hanya Al-Quran, supaya tidak tercampur, begitu. Tapi tradisi terjaga, tradisinya disampaikan secara turun-temurun, periwayatannya secara nyambung, gitu, secara sanadnya. Makanya ada kan ilmu sanad itu, ya, secara hadis, tetapi maksudnya, dan rawi, ya, yang menyampaikan
hadis tersebut, nanti ada yang usul nyambung, ada yang mengkotik juga, pada akhirnya ada yang terputus, akan bisa diselidiki. Karena pada akhirnya banyak orang juga yang mengada-ngada bahwa ini dari Rasulullah, bahwa ini dari Rasulullah, maka perlu diperiksa begitu. Khususnya kalau kita kembali ke bab ini adalah bab masalah sholat ketika kita dalam kondisi safar. Dan ini perlu kepada pendalilan, kalau tidak ya berarti mengada-ngada gitu. Maka dari itu kita lihat yang pertama hadis dari Aisyah yang banyak. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, ya, awwalu ma furidatis sholatu rakaatain. Awal diwajibkannya sholat itu adalah 2 rakaat. Ya, menurut beliau gitu ya. Wa ukirat sholatus safari wa utimmat sholatul hadar. Maka ditetapkanlah hal itu, 2 rakaat itu ya untuk sholat safar. Maksudnya bagi yang kita kenal 4 rakaatnya itu ya, itu ditetapkan jadi 2 seperti awalnya dulu ketika di Madinah, ketika di Makkah itu masih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, hampir semuanya kecuali maghrib, karena maghrib memang sebagai witirnya sholat fardu begitu. Yang dimaksud di sini adalah yang 4. Ya, dulunya tetap itu 2 sebelum hijrah begitu, menurut Bunda Aisyah radhiyallahu anha begitu. Kemudian fa'ukirat, 2 itu ditetapkan untuk sholat safar. Jadi kalau sholat safar ketika kita dalam posisi musafir berarti 2 sholatnya begitu menurut beliau. Wa utimmat, kemudian disempurnakan, atau di sini maksudnya ditambah ya, sholatul hadar bagi orang yang mukim tidak bepergian, ditambah maksudnya adalah 4, disempurnakan itu 4, misalnya asar, isya dan sholat duhurnya begitu, itu kembali ke 4 atau ditetapkan 4 begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih pengertiannya adalah apabila Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan, maka disebut muttafaqun alaih, atau rawahu shahihain, 2 yang sahih begitu. Ada kalanya juga ya biasa disebut dengan apa namanya itu, biasanya itu muttafaqun alaih, telah sepakat gitu ya. Shahihain ada di 2 sahih. Ada lagi sebutan yang umumnya itu biasanya ya, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sudah maklum begitu ya. Artinya sudah sangat kuat periwayatannya seperti itu gitu ya. Walaupun demikian nanti ada beberapa pembicaraan tentang Bunda Aisyah saat itu. Aisyah radhiyallahu anha kan masih kecil kan begitu, ketika sebelum hijrah atau ketika di Makkah sampai ke Madinah baru beranjak dewasa begitu maksudnya kan. Ada pembicaraan hal itu di dalam masalah ini, yang mana sebagian tidak serta-merta menerima maknanya begitu secara matanya, seperti itu ya. Tetapi kalau kita melihat beliau hidup bersama Rasulullah SAW ya cukup lumayan ya, walaupun ini hasilnya beliau menikah dengan Aisyah umur berapa Bapak? Itu ya, ya kurang lebih 9 tahun, kemudian beliau ditinggal Rasulullah umurnya 18 tahun begitu. Umur 18 tahun Rasulullah wafat kan gitu. Jadi cukup lama ya, kurang lebih 10 tahun ya berarti. Kurang lebih itu artinya memungkinkan untuk mendapatkan, maksudnya setelah dewasa tadi 10 tahun, memungkinkan mendapatkan cerita gitu, atau mendapatkan berita walaupun bukan dari Rasulullah, riwayat tentang sholat ini bisa diterima atau bisa ditangkap oleh beliau begitu. Karena umur beliau akhirnya panjang, kemudian dengan demikian banyak meriwayatkan hadis, terutama bab-bab yang terkait dengan sesuatu yang di dalam
rumah tangga Rasulullah SAW. Ya, Aisyah menjadi guru di antara guru-guru para sahabat dan tabiin ya, yang akhirnya menimba ilmu beberapa sabda dari Rasulullah SAW. Baik. Jadi awalnya menurut beliau sholat itu adalah dua-dua. Yang empat-empat itu dulunya di Makkah itu dua-dua saja, zuhur 2 rakaat begitu. Kemudian isya 2 rakaat gitu ya, kecuali maghrib tentunya. Kemudian setelah hijrah ya, ini isya 4 rakaat ya. Kemudian zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat dengan bacaan yang panjang waktu itu ya, bacaannya panjang gitu. Untuk subuh itu minimal 40 ayat lah 1 rakaat itu minimal, begitu diceritakan gitu, ya untuk subuh. Kemudian untuk maghrib tetap 3 rakaat. Bagi safar kemudian kembali ke asalnya tadi, yaitu 2-2. Jadi kalau musafir, kita dalam kondisi musafir disebutnya 2-2 itu qashar. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 101 disebutkan di sana, laisa alaikum junahun an taksuru minas shalah, begitu ya. Jadi tidak ada dosa disebutnya laisa alaikum junahun an taksuru minas shalah, yaitu in khiftum, jika engkau merasa dalam ketakutan adanya fitnah dari orang-orang kafir. Asalnya seperti itu gitu. Bahkan para sahabat termasuk sahabat Umar bin Khattab gitu ya, di ayat itu kan dikatakan jika kamu takut gitu, padahal kita dalam kondisi aman nih, dalam kondisi tidak ada ancaman, tidak dalam posisi darurat seperti itu gitu. Maka kemudian ditanyakan kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar dan Umar bertanya kepada Rasulullah gitu. Abu Bakar pernah bertanya seperti itu kepada Rasulullah, maka jawab Rasulullah, itulah termasuk sebuah rukhsah atau keringanan dari Tuhanmu, seperti itu, maka ambillah. Jadi awalnya dalam bentuk kejadiannya, asbabun nuzulnya itu adalah karena takut terhadap fitnah atau ancaman ataupun semisal godaan dari orang-orang kafir begitu ya, dari melaksanakan sholat itu begitu awalnya ketika dikosor itu. Setelah aman ternyata Rasulullah juga mengkosor seperti itu gitu, padahal nggak ada ancaman, nggak ada apa, nggak dalam musafir ketika peperangan dan sebagainya, tidak. Akhirnya para sahabat bertanya gitu, ternyata itu adalah salah satu sebab-sebab saja, maksudnya begitu. Nah, pada intinya akhirnya adalah sebuah rukhsah, keringanan bagi kita umat Rasulullah SAW ini. Dan Rasulullah itu senang sekali kalau dapat rukhsah seperti itu. Dan nanti di hadis-hadis kesini insya Allah kita akan mengerti juga bahwa Allah juga sangat senang. Rukhsah itu adalah hadiah ya, semisal pemberian dari Allah ya, semisal hadiah, kalau diterima hadiah tersebut Allah sangat suka sekali begitu. Jadi kalau sedang musafir prinsipnya kita lebih baik dikosor sholat yang 4-4 itu begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Walil Bukhari, dan bagi Imam Bukhari, maksudnya di sini riwayat yang sampai ke Imam Bukhari, summa hajaro ya, cerita Aisyah tadi dilanjutkan, summa hajaro, kemudian beliau berhijrah, fafuridat arba'an, maka ditetapkanlah 4, yang sholat asar, isya dan zuhur itu ditetapkan menjadi 4. Wa ukirat, dan kemudian ditetapkan sholatus safar, untuk sholat safar itu alal awal ya, atas yang pertama tadi, yaitu bahwasanya sholat itu awalnya 2 rakaat. Nah, seperti itu yang datang dari Imam Bukhari ya, bukan Imam Bukhari yang mengatakan, tetapi maksudnya ya, riwayat ini yang diucapkan Bunda Aisyah yang ditulis oleh Imam Bukhari begitu. Tentu saja maksudnya Imam Bukhari datang dari gurunya
dari gurunya lagi sampai ke Bunda Aisyah tadi gitu ya. Jadi ini hadis adalah menceritakan perbuatan Rasulullah SAW ya, yang menceritakan sahabat, sehingga hadis ini sebetulnya bukan hadis karena adalah ucapan sahabat begitu, tetapi karena maknanya adalah perbuatan Rasulullah begitu, maka bisa dikatakan hadis sebagai hadis yang marfu, maksudnya seperti itu gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaksuru fis safari wa yutim, ada kalanya Rasulullah itu mengqasar di dalam safar, wa yutim, dan ada kalanya disempurnakan, wa yasumu wa yuftir, kadang ada kalanya beliau itu saum, ada kalanya juga tidak saum ketika safar begitu. Rawahu Daruqutni wa ruwatuhu thiqat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, katanya periwayatannya itu kuat, thiqat gitu ya. Illa annahu ma'lul, akan tetapi ya di dalam hadis ini ma'lul. Wal mahfud, ma'lul itu tercacat ya, ada cacatnya. Wal mahfud, yang terjaga anak Aisyah min fi'liha, jadi hadis ini tidak benar kalau dinisbahkan kepada Rasulullah ya, karena sebetulnya ini adalah yang paling mahfud, terjaga, terkenal. Hadis ini sebetulnya adalah perbuatan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, yaitu kadang beliau sholatnya dikosor Bunda Aisyah dalam safar, kadang sempurna begitu ya, maksudnya dikosor itu dua-dua, kadang juga empat-empat begitu, kadang beliau saum, kadang juga enggak begitu, karena semata-mata perbuatan dari seorang sahabat ya, semata-mata perbuatan dari sahabat, maka belum bisa menjadi dalil kalau itu belum dikuatkan dengan satu fi'liyah atau anjuran dari Rasulullah SAW. Maksudnya yang kosornya benar, tapi yang sholat sempurnanya itu kan dari beliau sendiri begitu ya, sehingga nanti pertimbangannya ketika kita safar, bolehkah kita sholatnya seperti Aisyah nih, kadang sempurna kadang kosor gitu. Nah itu nanti jadi ada semisal perselisihan ya, tetapi tetap afdoliyatnya itu adalah menurut jumhur ulama di kosor seperti itu ya. Wa qalat innahu la yasubbu alayya, akhrajahul Baihaqi, dan Aisyah kemudian berkata ya, sesungguhnya hal itu tidak berat bagiku ya, ya. Jadi menurut Aisyah ketika beliau safar itu dikosor nggak masalah, kemudian kadang dilakukan secara tam sempurna, sholat-sholat yang bisa dikosor juga tidak masalah begitu, karena hal itu tidak berat kata beliau begitu loh. Tidak berat itu tidak menyusahkan. Mungkin dalam perjalanannya memang rileks begitu, tidak sesuatu perjalanan yang sangat memberatkan misalnya seperti itu gitu, menurut beliau gitu ya. Padahal beliau tadi sudah menyampaikan ketika safar itu Rasulullah SAW adalah mengkosornya, mengkosor artinya meringkas ya, mengurangi, nah, seperti itu yang dimaksud, dari 4 menjadi 2. Kemudian wa ani ibni Umar qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiatuhu ya. Sesungguhnya ya, ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyenangi, menyukai, boleh juga dikatakan mencintai, antukta rukhasuhu ya, bahwasanya pemberiannya itu diamalkan atau diambil, rukhsahnya diambil, kama yakrahu, sebagaimana Allah itu sangat membenci, antukta maksiatuhu, bagi orang yang mengamalkan, melakukan kemaksiatan.
Nah ini rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Dalam riwayat yang lain dikatakan sebagaimana Allah sangat menyukai bahwasanya seseorang itu mengamalkan azaimuhu. Azimah itu wajib di atas wajib, kewajiban yang berat. Misalnya kalau kita laki-laki itu adalah sholat Jum'ah seperti itu. Jadi sangat suka sekali ketika rukhsah itu dilakukan seperti orang yang melakukan, yaitu azimah, hal-hal yang berat. Maka dalam pertimbangan ini ikhwati fillah rahimakumullah, ya nampaknya Rasulullah sangat menginginkan pada umatnya untuk melakukan hal-hal yang lebih ringan saja di dalam urusan ibadah ini, yaitu ketika kita berada dalam perjalanan ini bagaimana bisa dikatakan sebagai musafir, apa standarnya, ukurannya, kan begitu ya. Maka kalau kita melihat imam mazhab, imam-imam yang bermadzhab, yang mendirikan mazhab ya dalam ijtihadnya, misalnya ya bahwasanya orang itu disebut musafir apabila dia berjalan, ya dalam perjalanan itu keluar kotanya, ya kalau ada batas kota itu ada pelang kota itu ya apa namanya itu gerbang kota. Mulai dari gerbang kota itu kurang lebih 85 kilo begitu. Jadi satu hari perjalanan Imam Syafi'i kalau nggak salah. Imam Abu Hanifah menyatakan kalau nggak salah ya itu 3 hari 3 malam dari gerbang kota itu. Kalau nggak ada gerbangnya, dari rumah yang terakhir di kota tersebut, rumah yang terakhir di kota tersebut. Tapi nanti kalau kita melihat nas yang ada, terutama pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan sesuai teks hadis juga. Demikian juga Ibnu Hazm yang mendirikan mazhab Al-Zahiri, mazhab Zahir itu ya, menyatakan bahwa orang yang keluar dari kotanya ya sejauh 3 mil atau 3 farsah sesuai hadisnya itu, karena yang meriwayatkan itu ragu apakah 3 mil apa 3 farsah kan gitu ya. 3 mil itu kurang lebih 5 kilo saja. 3 farsah itu kurang lebih 1 farsah 8 kilo. Kalau 3 farsah 8 kali 3 24 kilo. Dari gerbang kota itu sudah dikatakan musafir begitu. Jadi kalau kita ke Nganjuk gitu aja kejauhan, ke Caruban itu sudah dikatakan sebagai musafir begitu. Menurut teks hadis yang nanti insya Allah pada lanjutannya ada kita, yang dijadikan pegangan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya, yakni Ibnu Qayyim Al-Jauzi tadi, yang menyatakan, termasuk Ibnu Hazm ya, ahli Al-Zahiri, ahli Zahir, bahwasanya sesuai teks hadisnya itu ya 3 kilo saja, atau 3 kilo, 3 mil saja. Yang kalau 1 mil itu kurang lebih kan 2 kilo kurang lah gitu ya, begitu. Jadi kalau dihitung kilo itu 3 mil itu kurang lebih 5 kilo begitu. Nah, 5 kilo kurang dikit kan gitu. Jadi 5 kilo dibulatkan keluar dari batas kota itu sudah dikatakan musafir. Itu kalau mau teks sesuai 3 mil. Kalau 3 farsah dikonversi ke kita, 1 farsahnya 8 kilo, berarti 3 farsah 8 kali 3 yaitu 24 kilo. 24 kilo itu ya kurang lebih kalau ke timur lagi dari batasnya kita itu adalah Mospati begitu ya. Ya sampai ke Caruban itu. Sampai Caruban itu sudah kurang lebih ada 24 kilo. Itu sudah dikatakan sebagai musafir begitu. Ah gitu. Jadi musafir itu secara teksnya seperti itu. Kenapa kemudian Imam
ahli madzhab kemudian menetapkan jauh ya ukurannya sampai 85 kilo sampai 3 hari 3 malam. Yang kita kenal di situ sebetulnya adalah ikhtiyat, kehati-hatian begitu. Takutnya dianggap memudah-mudahkan agama seperti itu gitu loh. Tetapi memang kalau itu teks datang dari Rasulullah SAW ya tanpa ragu lagi bahwa itulah sebetulnya yang memang diajarkan oleh Rasulullah begitu. Harusnya demikian ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, baik. Hadis yang selanjutnya adalah wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirah salasati amyal au farasih shalla rakaatain rawahu Muslim. Ini yang kita maksudkan hadis tadi sebagai pegangan dari Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dari Anas bin Malik, beliau menjadi khodim ya, menjadi pelayan Rasulullah itu kurang lebih 10 tahun atau 8 tahun ya. Umur 10 tahun dititipkan sama ibunya untuk membantu Rasulullah. Maka beliau sangat hafal karena sering diajak kemana-mana begitu ya, untuk membantu beliau misalnya mengambil air wudhu ya dan lain sebagainya, kebutuhan di sekitar rumah tangga dan hal-hal yang kira-kira tidak berat lah gitu. Itu Anas ini dititipkan ya, dimagangkan kepada Rasulullah oleh ibunya, sehingga beliau termasuk sahabat besar yang sangat banyak sekali mengenal karakter Rasulullah SAW, termasuk juga mengetahui beberapa ilmu-ilmu agama terkait ibadah-ibadah, baik itu dalam ketika mukim maupun di dalam safar. Beliau bercerita adalah Rasulullah SAW idza kharaja masirah, apabila keluar untuk mengadakan perjalanan salasati amyal kurang lebih 3 mil au farasih atau 3 farsah tadi itu sholat rakaatain, beliau sholat 2 rakaat, maksudnya di sini sudah mengqashar ya, padahal baru kurang lebih 3 mil atau 3 farsah tadi itu sudah mengqashar. Dikonversi dengan hadis-hadis yang lain bahwa beliau dari Madinah ke Bir Ali, yaitu Dzulhulaifah dulunya namanya, sekarang mikotnya orang-orang dari Madinah untuk melakukan umroh dan haji. Ada yang sudah umroh dan haji barangkali bisa menyampaikan antara Madinah sampai ke Bir Ali itu kurang lebih berapa kilo Bapak? Ada 6 atau 8 kilo mungkin ya. Ya standarnya segitu. Itu sudah melakukan sholat qashar dia itu. Artinya sudah termasuk musafir gitu loh, ketika sudah keluar kurang lebih 5 kilo tadi begitu ya. Nah, gitu. Sudah isya Bapak ya? Ya, karena sudah isya waktunya, insya Allah nanti kita lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya, insya Allah mudah-mudahan, dan kita mendapatkan satu pengetahuan bahwa ketika musafir ternyata ada ketentuan untuk bisa melaksanakan itu dengan sholat di qashar. Nanti juga ada sholat di jamak, sehingga ada pensyariatan jamak dan qashar sekaligus. Ya, intinya untuk sekarang kita tahu bahwa mengqashar itu lebih baik, malahan lebih disukai. Ya, walaupun kalau kita sholat tam sempurna juga boleh-boleh saja sebetulnya. Tapi ternyata jangan ragu, maksudnya begitu, ketika kita posisinya betul-betul musafir, baik dalam kondisi aman, sudah sampai ke tempat tujuan tapi posisinya masih musafir di sana gitu, kecuali kalau ikut jamaah yang ahli mukim di sana, tetap kita mengikuti ya, ketika kita berada di imam yang mukim di sana gitu, ahli negeri tersebut, maka kita mengikuti apa adanya.
Kemudian nanti boleh menjamak sholat berikutnya. Kalau kita sholat maghrib misalnya, berdiri dijamak sekaligus dikosor begitu. Nanti tuntunan itu insya Allah akan kita kaji pada pertemuan-pertemuan berikutnya kalau diizinkan oleh Allah SWT. Untuk saat ini kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.